dari kimia kelas B hari ini akan memaparkan materi persamaan diferensial linear homogen yang akar-akarnya sama dan semuanya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Anissa Nurjika dengan NIM 05231006. Saya Celia Ramadhani Syukur dengan NIM 05231016. Saya Siti Raudah Deleli dengan NIM 05231086. Dan saya Rani dengan NIM 05231080. Kalian penasaran? Yuk simak! Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan memaparkan rumusan masalah yang akan kami kaji pada pemaparan kali ini. Rumusan masalah yang pertama yaitu apa karakteristik dari persamaan diferensial linear homogen yang akar-akarnya semua real dan ada yang sama. Yang kedua yaitu bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial linear homogen yang akar-akarnya semua real dan ada yang sama. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, bagaimana aplikasi persamaan diferensial yang sesuai dengan teknik kimia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persamaan diferensial itu? Persamaan diferensial merupakan sebuah persamaan yang terdapat satu atau lebih turunan variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Sedangkan apabila dalam persamaan diferensial terdapat turunan dari satu atau lebih fungsi sembarang terhadap satu variabel bebas, disebut dengan persamaan diferensial biasa. Dan akan disebut dengan persamaan diferensial parsial apabila dalam persamaan terdapat turunan biasa dari satu atau lebih fungsi sembarang terhadap satu atau lebih variabel bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akar-akar persamaan karakteristik. Untuk menentukan suatu akar persamaan digunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C dibagi 2 dikali A. Untuk menentukan A, B, dan C dari suatu persamaan, kita dapat melihat contoh X kuadrat min 6X ditambah 9 sama dengan 0. Dari contoh, kita dapat melihat bahwa A sama dengan 1, B-nya sama dengan min 6, dan C-nya sama dengan 9, karena bentuk standar dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat min BX ditambah C sama dengan 0. Selain dengan menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat dikurang A dikali C bagi 2 dikali A, untuk mencari akar persamaan dapat dicari juga dengan pemfaktoran. Dengan menggunakan contoh X kuadrat min 6X ditambah 9 sama dengan 0, didapatkan pemfaktoran X min 3 dan X min 3 atau dapat ditulis dengan X min 3 kuadrat. Sehingga akar persamaan yang didapatkan berupa X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya sama dengan 3. Terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, apabila M1 dan M2-nya merupakan dua akar real yang berbeda, sehingga bentuk umumnya adalah Y sama dengan C1 eksponen pangkat M1X ditambah C2 eksponen pangkat M2X. Yang kedua, apabila M1-nya sama dengan M2 yang merupakan dua akar real yang sama, sehingga bentuk umumnya adalah Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat MX ditambah C2 dikali eksponen pangkat MX. Saya akan menjelaskan contoh-contoh persamaan diferensial yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya. Untuk contoh persamaan diferensial parsial adalah dy per dx ditambah dy per dt ditambah ky sama dengan 5. Sedangkan contoh persamaan diferensial homogen orde 2 adalah d kuadrat y per dx kuadrat ditambah dy per dx ditambah y sama dengan 0. Persamaan ini dapat dikatakan persamaan diferensial orde kedua karena melibatkan turunan kedua dari suatu fungsi. Sedangkan fungsi diferensial dapat dikatakan homogen jika semua suku di dalam persamaan melibatkan fungsi yang tidak diketahui dan turunannya. Selanjutnya, setelah kita tahu bagaimana sih karakteristik dari akar-akar persamaan diferensial linear homogen yang akar-akarnya semua real dan ada yang sama, maka kita akan membahas contoh soal atau soal dari persamaan diferensial linear homogen yang akar-akarnya semua real dan ada yang sama. Di mana soalnya yakni temukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut, di mana Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 9Y sama dengan 0. Kemudian kita akan menyelesaikan persamaan diferensial tersebut dengan yang pertama, membentuk persamaan karakteristik dengan M kuadrat dikurang 6M ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, mencari akar-akar persamaan dari karakteristik tersebut dengan cara kita memfaktorkan persamaan tadi menjadi dalam kurung M dikurang 3
tutup kurung pangkat 2 sama dengan 0, atau jika dijabarkan menjadi dalam kurung M kurang 3 tutup kurung dikali dalam kurung M dikurang 3 tutup kurung sama dengan 0. Kemudian didapat akar-akar persamaan tersebut adalah M1 sama dengan M2 sama dengan plus 3, dimana mengapa M1 sama dengan M2? Karena hasil dari pemfaktoran tadi nilainya adalah sama, yakni plus 3. Kemudian selanjutnya kita menuliskan solusi umum dari persamaan diferensial tersebut, dimana Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat 3X ditambah C2 dikali X dikali eksponen pangkat 3X. Maka ditemukan solusi umum persamaan diferensial Y double aksen dikurang 6Y aksen ditambah 9Y sama dengan 0 adalah Y sama dengan C1 dikali eksponen pangkat 3X ditambah C2 kali X kali eksponen pangkat 3X. Soal selanjutnya yaitu suatu bola logam panas dengan suhu awal 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam bak air yang suhunya konstan sebesar TA derajat Celcius. Proses pendinginan bola logam tersebut dapat dimodelkan dengan persamaan diferensial berikut. dt per dt sama dengan min K dikali T dikurang TA. Bagian A tunjukkan bahwa persamaan diferensial di atas merupakan persamaan diferensial linear orde 1. Jadi persamaan di atas adalah linear orde 1 karena turunan tertinggi dari fungsi tadi diketahui yaitu T adalah orde 1. Yang kedua, koefisien dari T dan turunannya adalah konstanta. Yang ketiga, suku yang tidak mengandung T atau turunannya adalah konstanta. Bagian B, tunjukkan solusi umum dari persamaan diferensial tersebut. Jadi untuk mencari solusi umum, kita ubah persamaan diferensial menjadi bentuk standar, yaitu dt per dt ditambah kt sama dengan kta. Persamaan karakteristiknya adalah m tambah k sama dengan 0. Jadi akarnya adalah m sama dengan min k. Karena akarnya real dan sama, solusi umumnya adalah t dalam kurung t sama dengan C1 eksponen pangkat min KT ditambah C2T eksponen pangkat min KT. Kemudian adapun job desk setiap mahasiswa dalam kelompok kami, yang pertama ada Anissa Nurjihan dengan NIM 05231006, di mana dia mencari bahan materi, kemudian memasukkan materi ke dalam PowerPoint, kemudian yang ketiga membuat rumusan masalah, dan yang keempat membuat video presentasi. Kemudian yang kedua ada Celia Rahmadani Syukur dengan NIM 05231016, di mana dia membuat PowerPoint, yang kedua memasukkan materi ke PowerPoint, ketiga mencari contoh soal, dan yang keempat mengedit video presentasi. Dan yang ketiga ada Riani, di mana dia akan mencari bahan materi, kemudian memasukkan materi ke dalam PowerPoint, dan membuat video presentasi. Dan yang terakhir ada Siti Rauda Afdaliani, di mana dia memasukkan materi ke PowerPoint, mencari contoh soal, dan membuat video presentasi. Nah, itu saja pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.